Kalau ustad, apa godaannya? Apa godaannya ustad? Kemana-mana pakai gamis. Tidak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kok. Tapi kalau polisi pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang pula istri, pakai kok kipas pak. Tak kalai ada pakai situ. Itu. Kalau kita ustad, siapa yang mau sogoki? Paling nasogoki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah, godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tongko belikan gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan bu, sayangi itu suamimu, kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya, coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu tidak jadi tidak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa, mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Iya bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu tidak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Garis Tua Republik Indonesia. Maka bersyukur, ya. Pak, jaga sholat pak. Saya kasih ke contoh ya, saya kasih ke contoh. Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Kira-kira kalau Kapolres panggil ajudan bagaimana hebatnya? Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring di kursi makan cang goreng. Ajudan, siapa? Biar itu ada cang goreng. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Mana ada ajudan berani dipanggil? Ajudan, tunggu dulu pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba. Ayo. Begitu takutnya kita sama manusia. Padahal Kapolres paling lama 2 tahun. Mutasi lagi. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika azan berkomandan Allah memanggil kita, hayya 'alal falah. Pak polisi, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Itu artinya sini saya kasih kok kemenangan, sini saya kasih kok kejayaan. Allah panggil kok, sini kok saya kasih jadi Kapolsek kok, sini kok saya kasih kok jadi Kapolres, sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya suruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau lepas dari kredit. Gas memang. Makanya, bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau udah bisa cari muka sama atasan. Siap komandan. Siap salah komandan. Bapak kerja sama manusia, 10 nasuruh ki kerja. Nih kerja ini 10, 9 yang cocok, 1 salah. Yang salah persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, nah lupa itu 9 yang cocok. Padahal 9 yang betul, 1 kau dosa. Nah bodoh memang kau ini. Nggak ada. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan kau terlalu mencari muka sama pimpinanmu. Yuk kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini kasat ini, jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki sholatmu, Allah yang angkat derajatmu. Tapi kau siapa? Nah bilang ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius pak. Baiki saja sholat. Kecil pak. Bapak kan punya jalan jadi Kapolsek.
Bapak punya jalan untuk jadi Kapolres. Kenapa? Bapak polisi, memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi Kapolres. Tidak ada itu. Tidak ada jalannya itu, bos. Ayo. Yang tidak ada saja jalannya, Allah kasih. Saya ulang. Yang tidak ada saja jalannya, Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu enggak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Itu Siti Maryam. Cuma sekarang banyak tahu perempuan mau ingin Siti Maryam. Hamil, tidak ada suaminya. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Makanya ku gas. Kasihan ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polsek, temanmu itu datang pati melapor. Datang melapor malah dikasih takut-takut. Kau dapat pasalan pencemaran nama baik ini paling. Ayo. Pak, Bapak mau baik, perbaiki saja sholat. Saya kasih lagi contoh. Saya akrab sama Kapolres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres, adakah di Sidrap ini cari-cari telur, mau pengantin? Siap Ustaz, gampang. Kapolres telepon ajudan. Ajudan, itu Ustaz Dasat ada di hotel, kau jemput pakai Alparnya Aji. Kan ada Alparnya tahu Pak Kapolres. Tapi punya teman. Nah, bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan. Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu Kapolres, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya ada di Sidrap ini, saya cari-cari telur, pinjam dulu mobil tak Pak. Siapa nak telepon Kapolres? Kapolsek, tangkap itu. Tangkap dia. Tidak pernah kenal, penipu pasti itu, penipu, tangkap. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat, sholatnya hanya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini masih tidak ada khutbahnya? Bukan aliran apa, kau matiin dulu. Ayo, tiba-tiba dimutasi. Tidak ada tempatnya yang bagus-bagus, stres. Jadi berdoa, ya Allah, capek mak ini jadi polisi Tuhan. Kenapa hidupku tambah susah Tuhan? Nabi bilang, Tuhan, malaikat, karena dia sudah capek jadi ke polisi, sekali cabut nyawanya. Makanya Pak, yuk perbaiki sholat Pak. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kok apa? Bilang apa alasanmu? Si Geaki. Apa? Tidak ada kecuali malas. Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila Pak. Yang penting Bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin Bapak jadi polisi kalau Bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda diancam kepala tak. Jangan kau sholat. Kalau kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa Pak? Bapak ngandangani unjuk rasa. Boleh Bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya, sholat dalam keadaan perang.
Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga lapis, tiga rakaat, tiga saf. Saf pertama 2 orang, saf kedua 3 orang atau 4 orang. Maka saf pertama diselesaikan dulu sholatnya 1 rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang saf pertama 1 rakaat, maka saf kedua lagi yang selesaikan sholatnya, saf pertama lagi yang jaga senjata. Boleh Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat Ustaz. Kita tayamum darurat. Boleh Bapak. Kalau pergi ambil air 1 kilo, bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk ada pasir, kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahyang. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada alasan. Maka Bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat Pak. Kecil buat Bapak, Allah kasih kita. Kecil Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Itu saja itu disebut kun fayakun. Jadi. Nagati lipuangnya. Jadi. Coba. Maka Bapak Ibu Bapak ini perbaiki saja sholat. Bapak-bapak punya anak, tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia. Satu. 2. Kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum Ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mama tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu. Baru 1 jam duduk kau bilang kapan pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang kasih mbokmu. Datang lagi bapakmu bawa beras 50 kilo, pulang nanti 1 juta. Ada begitu cerita Pak. Itu yang membuat hidup tak sial. Betul Pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak, itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya. Untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan. Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang kan, kasihan satu rumah kak sama mertuaku, mertua perempuanku. Kenapa ini kasihani suamiku? Sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadar kok ibu, mamanya orang itu, bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kok. Tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya, dia yang didik dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu, kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku, tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Untung kita ini pun, coba lihat kasih yang ini polisi di jalan ngirup udara kotor.
Jalan baik-baik dicurigai lagi. Polisi. Pada orang baik datang cari perampok. Coba di kantor kalian dimarah-marahi sa komandannya. Siap salah komandan, ditendang di pantatnya. Siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Iya toh, ini kasih muka-muka susah semua ini kasihnya polisi. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi, kau masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya, paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telepon itu suamimu. Pak, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita pak. Tanam maki, spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu, itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP polisi setengah. Nah, ada di sini. Apa nak bilang? Nak bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung. Tapi kau lihat bos. Istriku ini. Pernah SMS itu? Paling kita SMS pak. Jangan lupa singgah beli gas. Itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli kok gas? Kenapa nih? Ayo, pak kecil itu. Coba, untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar? Kita yang hamil, istri tak beli kompor gas. Mau kita tukar kira-kira itu? Repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Melok ni masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, mapanguju tuh kasih kalau melok tudang. Coba kalau bapak langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, bapak ikhlas saja. Itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, tenang. Itu Nabi pak 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan menyesal saya nikah sama kaum Muhammad. Bapak satu menderita lahir batin. Itu Nabi pak, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum. Kasih lagi istrinya. Satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu nak cari Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau na mulutmu. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Satu, jaga solatmu. Dua, jaga perempuan di antara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat gara solat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak solat, istri tidak puasa Ramadan, maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa akhlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak. Lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia.
baru putarkan ceramahnya Das Atlati. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihati istri tidak masuk di akalnya. Tidak masuk. Iya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu, bagaimana tidak ditipu Ki? Karena suka Ki marah-marah. Jujur Ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kau supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kau luka perasaan. Maka ku bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok Ki jadi bohong Maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer Kila Dase. Masya Allah. 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 Mana sih? Jadi begini nih Ustaz. Kalau lama begini